Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jaya Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas ya masih seputar pengelolaan kinerja dan angka prestasi dosen ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi kalau kita lihat di dalam paparan ini, itu angka kredit konversi itu dihasilkan dari ya pendidikan, ya pengajaran, pengabdian, dan penunjang. Ini nanti angka konversi ini ya akan diperoleh ya oleh dosen PNS ya sampai dengan akhir tahun 2025 ya. Termasuk nanti mulai tahun 2026 ya nanti akan dikonversi setiap tahun ya dari 3 unsur ini ya menjadi angka konversi ya. Demikian pula untuk dosen non ASN ya. Untuk dosen non ASN juga ada ya, ada angka kredit konversi ya, angka kredit konversi. Nanti akan kredit konversi ini dimulai 2000 sampai dengan 2025 itu akan tercover di angka kredit penyetaraan. Jadi ada angka kredit penyetaraan itu nanti di dalamnya ada angka kredit konversi. Adapun nanti untuk setiap tahunnya ya seperti penetapan angka kredit maksimum ya per tahun. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, bahwa asisten ahli itu ya angka kredit maksimum per tahunnya 40. Jadi kalau asisten ahli yang nilainya angka kreditnya adalah 150 ya, 150 bila rekan-rekan semuanya bisa mengumpulkan ya 40 angka kredit ya pada tahun pertama, dan pada tahun yang kedua ya bisa 40 ya 80, berarti itu sudah di atas ya. Jadi kebutuhannya ya selama 2 tahun itu ya sudah kebutuhan angka kreditnya ya untuk naik ke lektor adalah 50, maka dengan maksimum ya mendapatkan ya 40, kemudian di tahun yang kedua bisa mendapatkan angka 20 AK saja, maka bisa mengajukan ke lektor. Dan untuk lektor ini angka kredit maksimum per tahunnya 80. Jadi 80 kalau selama 2 tahun nanti mulai katakan 2026 ya, dengan angka kredit konversi dan juga angka kredit prestasi, ketika bisa memperoleh angka kredit maksimum ya 80, berarti 80 itu selama setahun, berarti selama 2 tahun bisa mendapatkan 160 ya, 160 ditambah dengan setengah tahun ya 40, jadi bisa totalnya 200 angka kredit itu bisa diperoleh dalam waktu 2,5 tahun. Maka 2,5 tahun nanti bisa mengajukan ke lektor kepala ya. Kemudian untuk lektor kepala di sini 120 ya. Kalau maksimumnya per tahunnya 120 ya, kebutuhan ke profesor adalah 450 ya. Maka nanti bila misalnya SK lektor kepalanya di akhir tahun 2025 ya, di akhir 2025 atau di awal 2026 ya, maka perhitungannya ini bisa dipakai tanpa mungkin juga tanpa ada angka penyetaraan ya, karena itu sudah langsung berdasarkan pada SK jabatan yang terakhir ya. Dengan 120 ya dibutuhkan ya selama setahun, atau selama 2 tahun 240 ya, 240 dan 240 ya 480, kalau 480 selama 4 tahun ya, kira-kira antara 3 sampai 4 tahun lah bisa ke profesor ya.
Nah, kalau kita cermati dari penetapan angka kredit kumulatif ini yang nanti menarik kita akan dapatkan ya, khususnya untuk kalau dosen PNS nanti akan mendapatkan angka kredit konversi ya dari awal Januari 2023 sampai dengan akhir Desember 2025 ya. Di angka integrasi yang tahun sampai dengan tahun 2022 kan sudah diperoleh ya, dan kemudian juga akan mendapatkan angka kredit konversi ya setelah awal Januari 2023 sampai akhir Desember 2025 ya. Sedangkan untuk yang dosen non PNS ya itu nanti akan kita menarik bagaimana format dari angka kredit penyetaraan ya, angka kredit penyetaraan untuk non PNS sampai dengan 2025 ya, dimulai setelah TMT ya sampai dengan akhir Desember 2025. Nah, nanti untuk angka kredit konversi ini ya, angka kredit konversi ini apakah nanti kalau ini jelas nanti akan diterapkan di tahun 2026, ini juga 2026, tapi nanti ini juga apakah kalau untuk yang kalau dosen PNS ada angka konversi ya di tahun 2023 dan 2023 sampai dengan 2025 ya. Juga untuk yang non PNS apakah nanti angka kredit penyetaraan ini ya termasuk kalau di akhir 2025 ya termasuk di dalamnya adalah angka kredit konversi ya sampai dengan tahun 2025 ya terkait dengan pengajaran ya pengabdian dan juga penunjang. Nah, nanti mulai angka kredit prestasi ya ini mulai bisa diterapkan nanti per 1 Januari 2026 ya, di mana nanti teman-teman dosen semuanya akan menyusun daftar kinerja ya penelitian ya selama setahun ya, kemudian untuk yang dosen PNS ya itu dinilai oleh PTN, sedangkan untuk dosen PTS itu akan dinilai oleh LDikti, dan nanti hasil dari penilaian angka prestasi itu akan di-upload ya di Sister CAD ya. Nah, itu jadi yang penting ya Bapak Ibu sekalian, untuk angka kumulatif ya, angka kredit kumulatif nanti karena ini juga baru diterapkan ya. Untuk yang dosen PNS nanti angka kredit integrasi ya. Nanti juga ada angka kredit konversi, ini mulai 2023 sampai 2025, ya, juga angka kredit konversi untuk mulai tahun 2026. Kalau ada pendidikan formal ya yang belum dimasukkan, terus kemudian angka kredit prestasi ya ini perhitungannya ya, kalau angka kredit prestasi ya mulai setelah Januari 2026. Tapi nanti di sini juga ada namanya kinerja pelaksanaan penelitian ya, proporsinya nanti untuk penelitian 45%. Nah, kemudian untuk ini yang dosen PNS ya, sedangkan untuk yang dosen non PNS ya di PTS itu nanti kita akan mendapatkan angka kredit penyetaraan ya sampai dengan Desember 2025 ya. Dan juga ada angka kredit konversi, ya ini angka kredit konversi ya. Kemudian angka kredit prestasi. Nah, itu nanti hasilnya adalah angka kredit kumulatif. Apakah nanti angka kredit penyetaraan ini sampai dengan Desember 2025 di sini tidak termasuk angka kredit konversi. Kalau angka kredit konversi berarti pendidikan atau pengajaran ya pengabdian dan penunjang ini ya berarti sampai dengan akhir Desember 2025 ya. Sedangkan nanti untuk yang setiap tahun di tahun 2026 ya tentu nanti ada angka prestasi, ada angka kredit konversi. Nah, ini nanti kita akan kita lebih jelas lagi ya, kita akan menunggu juknisnya ya, karena juknisnya itu sampai sekarang juga belum bisa kita baca ya, kita terima dan kita baca ya, untuk lebih memperjelas lagi ya
bagaimana template atau format dari masing-masing ini ya, angka kredit penyetaraan, angka kredit konversi, dan angka kredit prestasi ya. Dan kemudian bagaimana kira-kira untuk lebih jelasnya lagi perhitungan dari masing-masing itu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat ya. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.